baik ke dalam diri kita. Nah, tadi yang kita baca di dalam 39, saya ulangi, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat, di ayat 39 tadi. Dan sepintas gandum dan ilalang, kita semua sudah melihat pohon gandum hampir sama dengan ilalang, tapi ilalang itu agak lebih pendek ya. Itu antara gandum dan ilalang. Kelihatannya itu sama ya, sama-sama seperti rumput gitu ya. Dan yang membedakan antara gandum dan ilalang itu, kalau gandum itu berisi bulir-bulir yang berbobot. Jadi kalau gandum itu bahan untuk apa? Roti ya, untuk roti. Jadi ada gunanya. Jadi kalau gandum itu berisi bulir-bulir yang berisi dan berbobot, dan pasti ada manfaatnya. Tapi kalau lalang itu kosong dan melambangkan suatu kepalsuan dunia, yaitu iblis itu tadi ya, dan menabur di waktu malam hari. Kenapa dikatakan pada malam hari? Kita semua kalau malam hari ngapain? Tidur. Itu bukan tidur terus ditabur benih, bukan. Jadi pada waktu malam itu artinya kita lalai, kita terlelap. Lalai apa? Misalnya bangun pagi-pagi, harusnya sebelum matahari terbit kita setoran ya. Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau beri aku napas kehidupan. Aku bangun pagi, diberi aku kesehatan. Semua segalanya yang telah Tuhan berikan buat kita setahun dulu mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, lalu kita minta Tuhan senantiasa menyertai, mendampingi sepanjang perjalanan hidup hari ini dan selanjutnya itu. Tapi kalau kita lalai, kita terlelap, yang dikatakan tidur pada waktu malam dikasih benih ilalang itu, kita lalai. Harusnya kita berdoa, ntar dulu, aku nyapu dulu, ntar dulu, aku nonton TV. Ada nggak kira-kira yang begitu? Siapa? Termasuk saya ya. Dan tadi kalau sudah lalai, oh ya, tadi belum setor, belum Tuhan minta, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tapi terus akan berlarut-larut terus, Nah, kita itu harus bijaksana. Makanya dikatakan di saya sambung ya, biasanya sudah saya sambung ayatnya dari Efesus yang kelima, ayatnya yang ke-16 dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Amin. Kehendak Allah itu apa ya? Apa ya? Berdoa. Tuhan menghendaki kita itu melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi nggak usah yang panjang bingung gitu, apa sih yang Tuhan mau ya? Kita tahu ya apa yang Tuhan mau, kita tahu, nggak usah diucapkan. Oh, 10 perintah Allah, kasih kita rata-rata sepertinya kita sudah tahu, gitu ya. Tinggal kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Memang gampang ngomong apa, Bapak Ibu, kita jalani itu susah, itu perjuangan. Kita lalai sedikit, kita melihat sesuatu mata ya. Makanya sering saya katakan, apa sih yang memutuskan hubungan antara kita dengan Tuhan? Ada 3 hal, masih ingat? Keinginan mata. Keinginan mata ya. Keinginan daging. Tahu, Om Apa pasti semua tahu keinginan daging itu apa. Lalu keakuhan hidup. Nggak tahu itu salah. Enggak lah, nggak apa-apa. Sedikit aja. Besok enggak lagi. Sombong, nggak apa-apa. Oh, aku besok enggak sekali lagi. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau mata itu ya, kita melihat seseorang yang kita benci gitu, mata kita apa? Mulut kita.
Kalau apa yang mau dikatakan itu, karena kita tidak kemampuan untuk menjaga hati. Kalau orang yang selalu terpimpin oleh roh ya, oleh kebaikan Tuhan. Kita kemarin di lansia ya, dikatakan bahwa kita ini apa? Surat apa? Surat Kristus ya. Jadi firman itu ditanamkan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Jadi firman itu akan menguasai seluruh hidup kita. Pasti kita akan mampu untuk melakukan hal yang baik dan benar. Kita mampu menjaga hati kita. Itu tadi, menjaga hati dengan baik. Kalau kehidupan kita dipimpin oleh roh, ada berapa rohnya? 9, luar biasa. Mau masuk surga harus punya 9 roh. Apa? Sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri. Ya, pengendalian diri itu senggol sedikit, diomong sedikit, pengendalian diri. Lalu kasih. Biarpun kita dalam persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi, tapi kita masih mampu mengasihi orang, ya. Masih dengan kita mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita mampu untuk mengampuni. Kemarin kan dibahas lagi kan, kemarin di lansia ya. Jadi surga itu tempatnya apa? Surga itu tempat orang yang sudah dapat pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara orang yang tidak mau mengampuni, bagaimana kita diampuni oleh Tuhan kalau kita tidak mampu mengampuni? Ayo, siapa itu? Nah, panjang. Jadi kepanjangan nanti ya. Jadi kita ini orang yang sudah percaya Tuhan sebagai orang Katolik lah, atau orang Kristen ya, yang tidak mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, dia nggak ngerti maksud Tuhan. Kita nggak mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, pasti ada ciri-cirinya. Orang itu rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, bukan berarti merenungkan firman Tuhan siang dan malam sudah ya, enggak begitu. Kita merenung doa, kita renungkan firman Tuhan. Cuma saya sedikit tanya, siapa sudah tamat? Saya udah tamat dari dulu. Luar biasa ya. Kalau kita coba membaca misalnya dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita nggak buka, itu ada rasa haus. Aku belum ya. Aku belum ya. Gitu ya. Apalagi nanti kalau ini sudah selesai, nanti kita ulang lagi. Semakin kita mengulang, kita kasih pemahaman, pengertian yang luar biasa dari kita betul-betul ngerti kita apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan saya melalui ini ya. Saya nggak mengomongkan diri ya, tapi karena banyak waktu jadi ya banyak belajar ya gitu ya. Jadi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan pasti akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya ya. Dan melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita mendengar pada saat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, itu baik, tapi jauh lebih baik kalau kita melakukannya. Kita mendengar baik, tapi jauh lebih baik kita melakukan firman Tuhan. Itu akan kelihatan di dalam keseharian kita. Bagaimana cara beribadah seseorang itu kepada Tuhan. Jadi di sini kita diajak untuk berhati-hati, jangan sampai kerohanian kita itu terlelap. Jangan sampai kita lalai sehingga iblis itu menyusup
ada sedikit aja, ada sedikit celah ya, dia kan seperti singa yang mengaum untuk mengelilingi. Jadi kalau kita lalai, lalui malas dan banyak lah ya, kita diingatkan saat kita jauh, ya saat kita jauh kita tidak mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, itu ada saja yang kita lakukan yang pasti kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlelap, supaya iblis tidak menyusupkan ilalang tadi, tidak menyusupkan kebencian, tidak menyusupkan keserakahan dan lain sebagainya ya. Dan kadang ada keluarga-keluarga. Bukan di sini tapi ada keluarga-keluarga yang kehilangan sukacita. Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera. Roh sukacita itu harus selalu kita miliki ya. Jangan sampai dicuri. Kadang kita ini sebagai lansia sering saya suka, karena saya mengalami sering itu tadi roh sukacita hilang itu karena apa? Kalau itu diambil biasanya ada galau, bahasanya sekarang itu galau gitulah ya. Ada galau, ada gelisah, ada cemas, ada sedih dan pengen nangis. Pernah ngalami ya? Ya. Nah, sama. Jadi itu kalau makanya setiap kali kita selalu minta kepada Tuhan, sehingga kita ini selalu diberikan ketentraman, diberikan ketenangan. Sejauh mana kita mengampuni, kalau Tuhan kasih kekuatan, kita mengasihi, pasti mengampuni, terus mendoakan. Orang-orang yang suka membenci kita, ngomongin kita, apa itu musuh ya. Dan terhadap musuh kita harus bagaimana? Kalau kita anak Tuhan, ya kalau kita anak Tuhan, Doain Pak. mengampuni, mengasihi, mendoakan. Itu kalau kita anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, jawab sendiri. Ya, Tuhan di atas kayu salib, luar biasa penderitaannya. Tapi dia bilang apa? Ampunilah mereka, karena apa yang dia lakukan. Itu yang menyiksa Tuhan Yesus itu iblis semua itu. Jadi kalau yang menyiksa kita, menyakiti hati kita itu siapa? Jangan dilawan. Jangan dilawan. Karena iblis itu yang bisa melawan cuma Tuhan. Kita diam, kalah, Tuhan beri kekuatan, kita sabar, doa, tabah. Ya. Diam adalah emas. Diam adalah emas, betul sekali ya. Kalau iblisnya datang bisa diam. Itu tadi Colek-colek. keluarga yang kehilangan damai sejahtera karena ada benih ilalang yang sudah kita berikan. Makanya selalu bersukacita, selalu bersukacita. Kalau kita selalu bersukacita, kita ada ketenangan, ketentraman, nggak bisa masuk. Kan apabila kalau lansia lagi sendiri gitu ya, ada dikerjain gitu, gitu rasanya sumpah. Ya enggak? Kalau lansia punya suami enak. Kalau yang nggak punya suami jalan-jalan. Atau cinta atau masa minjem. Terakhir ya. Ya. Kita berdoa, jangan biarkan lalang itu atau benih-benih yang tidak baik itu menghambat kerohanian kita. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus minta kuasa Roh Kudus menuntun kehidupan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita miliki kerohanian yang berkualitas seperti gandum yang berbobot, bukan seperti ilalang yang menghambat kerohanian kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus Seperti pada mula-mula sepanjang sekarang. Amin.